Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi udah mau syuting nih. Aku siapin kue dulu dah. Ini buat Kak Mira, buat saya, buat kru. Ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2. 5. Pas, sudah 5. Nanti bisa dimakan setelah selesai syuting. Oh iya, minum belum? Lupa. Bentar, aku ambil minum dulu deh. Wah, kok ada roti di sini ya? Kebetulan sekali. Tadi aku belum sarapan, tapi kok nggak ada orang. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Aku makan aja ya. Wah, kebetulan Tuhan tuh baiknya. Aku makan dulu rotinya. Cuman 1, nggak ada yang tahu. Kenyang. Ya. Mau cepet-cepet mulai. Aku mau siap-siap dulu ya. Loh, Kak Mira udah dateng toh Kak Mira. Udah, Kak, barusan aku datang. Oh, ya ampun, ini tadi aku habis nyiapin makanan tapi kok lupa bawa minum. Oh, ini dari Kak Andi toh? Iya, jadi aku bawa minuman lagi. Wah, Ini nanti sekali. kita bisa sama-sama makan setelah selesai ibadah ya. Oh iya, boleh. Gimana, Kak? Kak Mira udah siap syuting ini? Sudah siap. Siap? Oke? Siap, sudah Kalau siap. gitu kita ajak adik-adik untuk ibadah ya. Oh, kita ajak mereka. Yuk. Oke. Halo adik-adik semua. Hai adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Bersyukur kalau hari ini Kak Andi dan Kak Mira bisa menemani adik-adik kembali untuk beribadah meskipun secara online. Kak Andi juga berharap adik-adik tetap semangat ya. Semangat terus ya. Tetap giat untuk mengikuti ibadah setiap minggunya. Iya, betul sekali. Nah, Kak Andi, Ya, gimana kalau kita mengawali ibadah ini kita mau berdoa dulu ya? Boleh Kak Mira. Kita berdoa dulu ya. Ya. Yuk kita mohon pimpinan Tuhan supaya ibadah hari ini boleh berjalan dengan lancar. Yuk kita berdoa. Siapa yang berdoa? Kak Mira ya? Kak Mira aja ya. Oke Kak Mira. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah mempersiapkan kami untuk beribadah bersama keluarga kami di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, pimpin kami semua supaya kami bisa memuji Tuhan dengan hati yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya Kak Mira, Ya, ngomong-ngomong gimana, tadi berangkat jam berapa? Aku tadi loh berangkatnya itu 6:30 Kak. Udah sarapan belum? Belum. Aduh. Lapar aku tadi waktu berangkat ke sini. Sama. Kak Andi Kakak juga belum belum sarapan. sarapan. Tapi tenang Kak Mira. Gimana Kak? Apa itu? Tara. Oh, dapat kue ya Iya, Kak? Kak Andi udah. Bukan, Kak Andi udah siapin roti buat kita makan setelah syuting nanti. Asik, Kak Andi Gitu, baik banget. ya. Makasih ya. Ini loh udah, Kak Andi hitung pas. Amira 1 kan? Iya. Aku 1. Iya. Terus krunya tadi tak hitung ada 3. 1, Iya. 1, 2. Loh, kok cuma 4? Loh, Kak Andi tapi aku bawa berapa? bawa 5 tadi. Oh, salah ngitungnya tadi. Enggak. Aku yakin tadi bawa 5. Kok Beneran? jatuh ya? Pada yang Coba. ngambil ya? Oh iya 4 Kak. Oh,
Itu Apa pasti. yang ngambil ya? Oh sebentar Kak, tadi aku waktu berangkat ke sini, aku lihat kucing lewat Kak. Aduh, lewat sini. Iya lewat sini. Beneran di sini. Mungkin dia lapar ngambil roti Kak kucingnya. Aduh, bener kali ya. Jangan-jangan diambil kucing Iya, ya. enggak apa-apa wes. Aduh, Kita nanti beli aja Kak Andi, beli di depan aja rotinya. Udah nggak usah mikirin, kita mau kurang ngajak satu adik-adik nyanyi zaman. aja. Satu, Kak Mira. Udah enggak apa-apa sudah. Aduh. Yuk, Ya, ini ya, sudah udah, mulai ya. udah. Yuk kita ajak adik-adik nyanyi aja ya. Iya, tadi kita belum ngajak adik-adik nyanyi ya, Kak? Iya, ya? benar, Oke, ayo. Yuk kita ajak adik-adik bernyanyi lagunya apa ini, Kak Mira? Oh, kita mau menyanyi Aku Anak Terang Oke. Kak. Yuk adik-adik di rumah kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kak Mira, Ya Kak. lagu yang barusan kita nyanyikan lagi, ya, Iya. itu syairnya bagus loh. Iya. Itu Aku anak terang. Kak. iya, mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang TAAT. Oh, yang taat Melalui semua apa? ya. Iya, melalui sikap dan tindakan kita termasuk kata-kata kita. Oh, Ya, kita kata-kata harus juga. bisa berkata yang benar Oh, dimanapun iya. kita berada supaya gitu kita ya. bisa menjadi anak-anak terang tadi, Kak Mira. Oh iya iya. Tahu nggak, kebetulan tema kita hari ini itu yang akan dibawakan Kak Iya, Titik Kak. nanti itu temanya Temanya apa? berkata yang benar. Aduh, Loh, kenapa? berkata yang benar Kak. Iya, berkata. Ada masalah dengan tema hari ini? Enggak sih Kak, enggak Enggak, ada masalah. beneran nggak ada masalah? Iya, harus berkata yang benar ya. Iya. Iya iya, enggak ada masalah. Gimana Kak Mira? Kalau kita nyanyikan sebuah lagu, Oh, ya, lagu apa Kak? aku senang jadi anak Tuhan. Oh iya ya, adik-adik di rumah juga senang loh Kak. Ya, yuk kita aja Jadi anaknya adik-adik Tuhan. bersama-sama di rumah menyanyikan lagu Aku Aku senang jadi senang anak jadi anak Tuhan. Tuhan. Yuk kita sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Apa Kak Mira? Mondar-mandir kayak setrikaan. Gini Kak, Apa? gini loh Kak, jangan marah ya Kak ya. Kenapa?
aku tuh mau bilang. Bilang apa? Tadi karena tadi kan aku berangkat pagi-pagi, Iya, terus perutku tuh lapar kan. Terus itu aku lihat ada roti di meja. Terus aku lihat kanan kiri, nggak ada orang. Sepi. Iya, aku mau ngomong siapa. Terus? Ya karena aku lapar Kak, kan mau syuting. Jadi aku makan rotinya Kak. Jadi Kak Mira yang makan tadi? Iya, aku minta Yang satu tadi yang cari-cari, yang tadi katanya kucing makan itu? Iya, ya bukan digondol kucing Kak. Aku yang makan. Kak Mira, itu tadi ya. Kalau kucing itu bisa ngomong, udah marah loh sama ya, Kak Mira. makanya itu Kak, untung kucing nggak ngomong Kak. Makanya Kak Mira, iya, makanya itu aku minta waduh, Kak Mira. maaf. Jadi aku tadi dengerin lagu yang tadi tuh, aku merasa kalau aku itu bersalah Kak. Jadi aku mau minta maaf sama Kak Andi, jangan marah ya Kak ya. Oke, Kak Mira, nggak apa-apa. Duduk, iya, biar tenang. Hal yang seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun kok Kak Mira. Oh, gitu. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari kayak tadi kan ya. Tapi hari ini kita bersama-sama mau belajar bagaimana supaya kita dapat berkata yang benar. Nanti akan disampaikan oleh Kak Titi. Ya, gimana? Kak Mira udah siap mendengarkan firman? Oh, sudah siap Kak. Karena aku sudah pengakuan, jadi aku sudah siap untuk mendengarkan firman Kak. Benar. Gimana kalau kita sebelum firman kita menyanyikan sebuah pujian ya? Ya, mau. Ya, nyanyi untuk apa, Kak? mengantar anak-anak untuk menerima firman. Ya. Yuk kita nyanyikan lagu Alkitab buku yang terindah. Yuk kita sambil berdiri ya Kak Mira ya. Oke. Yuk adik-adik kita nyanyi ya Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah memberitakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah memberitakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah memberitakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan berdoa. Kalian akan pimpin ya adik-adik. Tuhan, terima kasih dan bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Kak Titi. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan biarlah setelah mendengarkan firman ini kami boleh mengerti bagaimana kami harus berkata yang benar. Pimpin Tuhan supaya selama kami mendengarkan firman kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak membawa banyak boneka. Kakak sedang bernostalgia. Apa itu nostalgia, Kak? Nostalgia adalah mengingat-ingat peristiwa yang sudah lampau, sudah lewat. Nah, hari ini
Kakak mengingat cerita yang populer waktu kakak masih kecil dulu, yaitu cerita tentang Pinocchio. Adik-adik tahu Pinocchio adalah boneka laki-laki yang dibuat dari kayu, dibuat oleh Bapak Geppetto. Karena dia kesepian, dia pengen punya anak, dia membuat boneka dari kayu, boneka seorang anak laki-laki. Nah, diceritakan adik-adik, suatu kali datang ibu peri yang membuat Pinocchio ini bisa hidup. Boneka ini bisa berjalan, bisa berbicara, bisa berlari. Tapi adik-adik, ternyata Pinocchio ini suka berbohong. Dia suka berkata tidak jujur juga kepada Bapak Geppetto yang membuatnya. Karena itu adik-adik, diceritakan ibu peri kemudian membuat Pinocchio setiap kali berbohong, hidungnya akan bertambah panjang. Jadi orang-orang akan tahu kalau dia sedang berkata bohong. Kalau dia berbohong lagi, akan bertambah panjang lagi. Nah, adik-adik, Pinocchio adalah cerita dongeng. Dongeng itu artinya tidak nyata, tidak sungguh-sungguh terjadi, hanya khayalan. Tapi adik-adik, kakak membayangkan bagaimana ya seandainya hal itu terjadi kepada kita. Jadi bagaimana seandainya sekarang ini setiap orang yang berkata yang tidak benar, yang berbohong, lalu hidungnya akan bertambah panjang, sehingga orang-orang akan tahu bahwa dia sedang berkata bohong. Nah, kira-kira adik-adik di antara kita orang-orang yang ada ini, siapa ya yang nanti yang hidungnya akan paling panjang? Artinya yang paling banyak berbohong? Atau siapa ya kira-kira, adakah orang yang tidak bertambah panjang hidungnya? Artinya sama sekali tidak pernah berkata bohong? Mungkin adik-adik kalau terjadi seperti itu sungguh-sungguh kepada kita, setiap orang akan lebih berhati-hati, akan lebih menjaga diri untuk tidak berkata bohong. Karena akan ketahuan, dia akan nampak dari hidungnya yang bertambah panjang. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang beberapa orang yang juga dengan sengaja berkata yang tidak benar, dengan sengaja membuat cerita bohong yang akhirnya merugikan orang banyak. Adik-adik nanti bisa membaca kisahnya dari Matius 27 ayat 62 sampai 66 dan 28 ayat 11 sampai 15. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan dikuburkan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berunding. Mengapa? Karena mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia akan bangkit kembali dari kematian. Mereka tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Mereka tidak mau murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus dan kemudian menceritakan bahwa Yesus bangkit. Karena itu adik-adik, mereka menghadap kepada Pilatus, minta Pilatus untuk menempatkan prajurit-prajurit menjaga kubur Yesus. Sehingga tidak akan ada orang atau murid-murid yang bisa mengambil mayat Yesus dan menceritakan bahwa Yesus bangkit. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Para prajurit penjaga kubur
Dan perempuan-perempuan yang waktu itu ada di kubur melihat sendiri bagaimana seorang malaikat menggulingkan batu besar penutup kubur Yesus. Para prajurit ini sangat ketakutan, sampai seperti orang mati. Tetapi akhirnya mereka berlari menghadap imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka menceritakan peristiwa tentang kedatangan malaikat yang membuka kubur Yesus. Sayang sekali adik-adik, para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini tidak menjadi bertobat ketika mendengar peristiwa itu. Justru mereka dengan sengaja membuat cerita bohong. Mereka memberi uang kepada para prajurit untuk menceritakan cerita bohong bahwa pada malam hari ketika para prajurit tidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayatnya. Sehingga sekarang mayat Yesus tidak ada di kubur. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit dan mereka melihat sendiri. Tapi adik-adik, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini tidak mau mengakui kesalahan mereka, tidak mau menerima kekalahan mereka dari Tuhan Yesus. Sayang sekali bukan adik-adik, karena tidak mau mengakui kesalahan, karena tidak mau menerima kekalahan, mereka tidak berkata yang benar. Justru mereka melakukan perbuatan yang lebih buruk, yaitu menceritakan kabar bohong. Dan mereka menuduh murid-murid yang melakukan mencuri mayat Yesus itu. Nah, adik-adik, tentu saja perbuatan itu perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain juga. Ayat 15 Matius 28 mencatat bahwa berita murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus itu tersiar di antara orang-orang Yahudi. Padahal seharusnya mereka harusnya mendengar dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit. Tetapi karena cerita bohong itu merugikan banyak orang. Itu kita tidak boleh melakukan yang seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini lakukan. Nah, adik-adik, yuk belajar untuk berkata yang benar. Kenapa kita harus berkata yang benar? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Salah satu hukum dari 10 hukum Tuhan adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berkata yang benar. Yang kedua, supaya hati kita penuh sukacita, tidak gelisah. Tadi contoh yang diceritakan oleh Kak Andi dan Kak Mira, hati Kak Mira menjadi gelisah ketika Kak Mira belum mengatakan yang benar. Kak Mira menjadi gelisah ketika Kak Andi mengajak menyanyikan lagu pujian. Tetapi ketika Kak Mira sudah mengatakan yang benar, maka hatinya menjadi lega dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kalau kita berkata yang benar, maka kita tidak akan gelisah. Hati kita akan penuh sukacita. Sebaliknya, kalau kita masih menyimpan kebohongan atau berkata yang tidak benar, hati kita bisa kehilangan sukacita. Kita bisa menjadi gelisah karena kita belum berkata jujur. Yang ketiga, adik-adik, untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain. Adik-adik, ketika kita berbohong, mengatakan yang tidak benar, seringkali kita harus menutupinya lagi dengan berbohong yang lebih besar lagi. Misalnya, ketika ditanya
siapa yang makan kue ini? Seperti cerita Kak Mira tadi ya. Lalu adik-adik bilang, kakak yang makan, Ma. Lalu Mama bertanya, nah kamu sedang apa tadi? Tadi padahal kita makan, tapi akhirnya kita harus bohong lagi. Tadi saya belajar, Ma. Nah, menjadi kebohongannya lebih besar lagi, bertambah lagi ya. Nanti kalau ditanya lagi belajar apa? Wah, belajar sampai lama, Ma. Akhirnya semakin banyak kata-kata yang tidak benar yang kita katakan. Tapi adik-adik, ketika kita mengatakan yang sebenarnya, mungkin pada awalnya terasa tidak enak karena mungkin kita akan ditegur karena perbuatan salah kita. Atau kita akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Tetapi setelah itu, kita akan menjadi lebih baik. Kita tidak perlu membuat cerita-cerita bohong yang lain. Jadi itu juga untuk kebaikan kita. Juga untuk kebaikan orang lain. Seperti cerita firman Tuhan tadi, murid-murid jadi dituduh melakukan yang buruk. Padahal murid-murid tidak mencuri. Kemudian seperti cerita Kak Mira tadi, kucingnya yang dituduh. Nah, sehingga kucingnya dianggap nakal, dia yang makan kue, padahal tidak. Jadi kalau kita mengatakan yang tidak benar, orang lain yang menjadi rugi. Tetapi ketika kita mengatakan yang sesungguhnya, kita tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain menjadi kesulitan, menjadi buruk namanya, tetapi kita bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Seperti firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37a untuk adik-adik kelas kecil yang akan kita hafalkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Untuk kakak-kakak kelas besar, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami semua untuk belajar berkata yang benar. Karena itu perintah Tuhan kepada kami. Karena itu untuk kebaikan diri kami sendiri, untuk sukacita dalam hati kami dan juga kebaikan untuk orang lain. Tuhan tolong supaya kami berani ketika harus mengatakan yang benar, meskipun mungkin awalnya tidak enak karena kami harus menanggung resiko. Tetapi kami percaya kemudian justru akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Mira, sekarang Kak. waktunya untuk menghafal ya. Ya, Apa yang ayat sudah kami dengar hafalan. tadi, kita akan menghafal melalui sebuah ayat. Iya Kak. Ada yang ingin menyampaikan dari kelas berapa Kak Mira? Oh ada Kak, Ya? dari teman kita. Oke. Adik kita namanya Gisel. Gisel. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ayat hafalannya akan dibacakan oleh adik kita, Gisela. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya. Ayat hafalan Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik,
waktunya Ya, kita kita memberikan memberikan persembahan ya, Kamira, ya. Nah, adik-adik bisa memasukkan uangnya ke dalam amplop yang seperti ini. Betul. Lalu dititipkan sama mama papa supaya Untuk bisa diserahkan disampaikan ke kantor gereja. Atau Adik-adik gimana? juga bisa memberikan persembahan melalui scan kode QR nanti yang akan muncul di layar. Jadi adik-adik bisa pilih mau yang langsung ataupun melalui elektron. Ya, adik-adik berikan yang terbaik ya buat Ya, silakan Tuhan. memberikan terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa persembahan Ya. dan akan Dipimpin oleh siapa, dibawakan Kamira? sama anak kelas TKB, Kak. Oh, ya. Namanya Elliot. Yuk, Elliot. kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Ya, nanti untuk aktivitas adik-adik bisa melihat di link yang ada di grup WA ya, Kamira Ya, di ya. grup Adik-adik WA bisa mengerjakan masing-masing. dengan sebaik-baiknya. Ya. Gitu. Tetap semangat ya adik-adik untuk melakukan tugas dan aktivitas Ya, yang jangan sudah lupa. diberikan kepada adik-adik semua. Jangan lupa dikumpulkan juga, Kak. Oke, Kamira. Ya, supaya mendapat poin juga ya. Ya, selamat mengerjakan ya adik-adik semua. Yuk, semangat. Hari ini Kak Andi dan Kamira juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Ya, God bless you. Kamira, ibadah Ya, Kak. kita udah selesai, nggak Iya, terasa Kak. ya. Nggak Kita udah terasa, menyelesaikan sudah ibadah selesai. pada hari ini. Tapi sebelum kita berpisah dengan adik-adik, kita tutup hari ini dalam doa. Ya. Kamira akan memimpin dalam doa Ya, ya, Kamira. aku aja Kak yang berdoa. Ya, Yuk, adik-adik berdoa semua ya, kita adik-adik. berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah ibadah online dengan baik Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kesehatan kami, keluarga kami, dan untuk hari-hari kami ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar lagi Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah dengan baik. Kami mau berkumpul lagi untuk minggu depan, untuk ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan. adik-adik. God bless you.